Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eki Pambudi selaku dosen pengampu mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan. Pada topik kali ini kami akan membahas mengenai PSAK 50, PSAK 55, PSAK 60, dan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Di sini saya bersama rekan saya ada Elvina Sepia, em, Rara Andini, Mutia Kalisa, Galuh Putri Maharani, dan Zahra Sari. Selanjutnya, mengenai instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan elemen penting dalam laporan keuangan karena berkaitan langsung dengan aset, liabilitas, ekuitas, serta resiko yang dihadapi perusahaan. Dalam praktik akuntansi di Indonesia, perlakuan terhadap instrumen keuangan diatur melalui PSAK 50, PSAK 55, PSAK 60, dan PSAK 71 yang saling melengkapi. Keempat standar ini memberikan kerangka yang komprehensif mulai dari penyajian, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, hingga penurunan nilai instrumen keuangan sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan dan risiko perusahaan secara lebih transparan dan andal. Di Indonesia, perlakuan instrumen keuangan diatur melalui PSAK 50, PSAK 55, PSAK 60, dan PSAK 71. Keempat standar ini saling melengkapi di mana PSAK 50 mengatur penyajian, PSAK 55 pengakuan dan pengukuran, PSAK 60 mengatur pengungkapan, dan PSAK 71 mengatur penurunan nilai. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, relevansi, dan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, PSAK 50, Pelaporan Keuangan Interim. PSAK 50 mengatur bagaimana instrumen keuangan disajikan dalam laporan keuangan, khususnya terkait klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas. Penentuan klasifikasi dilakukan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual dari sudut pandang penerbit, bukan hanya berdasarkan bentuk hukumnya. Hal ini penting agar penyajian laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selain klasifikasi, PSAK 50 juga mengatur ketentuan saling hapus antara aset keuangan dan liabilitas keuangan. Ketentuan ini bertujuan agar entitas tidak menyajikan nilai aset dan liabilitas secara berlebihan, sehingga laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan yang lebih wajar dan informatif bagi pengguna laporan keuangan. PSAK 50 Klasifikasi dan Perlakuan Akuntansi. Menurut PSAK 50, instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lain. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan apabila terdapat kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya. Sebaliknya, instrumen ekuitas mencerminkan kepentingan residual pemilik setelah dikurangkan seluruh liabilitas entitas. PSAK 50 juga mengatur perlakuan akuntansi atas bunga, dividen, keuntungan, dan kerugian yang timbul dari instrumen keuangan. Pembayaran bunga dan dividen instrumen yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan diakui sebagai beban. Sedangkan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diakui sebagai pengurang ekuitas. Pengaturan ini memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penyajian kinerja keuangan entitas. PSAK 55, Pengakuan dan Pengukuran. PSAK 55 mengatur pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan agar transaksi keuangan dicatat secara tepat dan konsisten. Instrumen keuangan diakui pada saat entitas menjadi pihak dalam suatu perjanjian kontraktual yang menimbulkan hak atau kewajiban atas arus kas di masa depan. Dengan pengakuan yang tepat, laporan keuangan dapat mencerminkan posisi keuangan entitas secara andal. Dalam hal pengukuran, PSAK 55 menetapkan bahwa pada pengukuran awal, instrumen keuangan umumnya diukur berdasarkan nilai wajar.
Apabila nilai wajar tidak dapat ditentukan dari pasar aktif, entitas diperkenankan menggunakan teknik penilaian seperti metode diskonto arus kas. Proses ini memerlukan pertimbangan dan estimasi manajemen terutama untuk instrumen keuangan yang kompleks. PSAK 60, Pengungkapan Instrumen Keuangan. PSAK 60 merupakan adopsi IFRS 7 yang mengatur pengungkapan instrumen keuangan dan menggantikan ketentuan pengungkapan dalam PSAK 50 tanpa mengubah ketentuan penyajiannya. Tujuan PSAK 60 adalah memberikan informasi yang memadai agar pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas. PSAK 60 mensyaratkan pengungkapan yang luas antara lain nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan, reklasifikasi instrumen keuangan, saling hapus, agunan, penurunan nilai, instrumen keuangan majemuk, serta informasi mengenai gagal bayar dan pelanggaran perjanjian utang. Selain itu, PSAK 60 juga menekankan pengungkapan risiko kredit, likuiditas, dan pasar secara kualitatif dan kuantitatif untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Selanjutnya PSAK 71, yaitu penurunan nilai instrumen keuangan. PSAK 71 mengatur penurunan nilai aset keuangan dengan menggunakan pendekatan expected credit loss yang mengharuskan entitas mengakui potensi kerugian kredit sejak awal pengakuan instrumen keuangan. Pendekatan ini berbeda dengan PSAK 55 yang menggunakan model incurred loss karena PSAK 71 bersifat forward-looking dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan proyeksi ekonomi masa depan. PSAK 71 menggunakan model 3 tahap, yaitu tahap 1 untuk aset dengan resiko kredit rendah, tahap 2 untuk aset dengan peningkatan resiko kredit signifikan, dan tahap 3 untuk aset yang telah mengalami penurunan kualitas kredit. Penerapan model ini bertujuan agar pengakuan kerugian kredit lebih tepat waktu, mencerminkan resiko kredit yang sebenarnya, serta meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan dan pengelolaan resiko keuangan. Kesimpulan dari topik kali ini adalah instrumen keuangan merupakan komponen penting dalam laporan keuangan karena berpengaruh langsung terhadap posisi keuangan, kinerja, dan resiko yang dihadapi entitas. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi yang tepat menjadi sangat diperlukan agar perlakuan akuntansi atas instrumen keuangan dapat disajikan secara wajar, andal, dan transparan. PSAK 50, PSAK 55, PSAK 60, dan PSAK 71 saling melengkapi dalam mengatur instrumen keuangan, mulai dari aspek penyajian, pengakuan, dan pengukuran, pengungkapan, hingga penurunan nilai. PSAK 50 menekankan klasifikasi instrumen berdasarkan substansi ekonomi, PSAK 55 mengatur pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, PSAK 60 meningkatkan kualitas pengungkapan dan transparansi resiko, sedangkan PSAK 71 memperkenalkan pendekatan expense credit loss yang lebih proaktif dalam mengakui resiko kredit. Secara keseluruhan, penerapan keempat standar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memberikan informasi yang lebih relevan dan informatif bagi pemangku kepentingan. Dengan laporan keuangan yang lebih transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan ekonomi secara lebih tepat dan bertanggung jawab. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.